Ini sangat populer. Dari anak Sunday School saudara tanya, saudara akan tahu, mereka akan tahu ini gambar tentang apa. Nah, kenapa saya bawa, saya share cerita ini di awal tahun. Ya, tentunya masuk di tahun yang baru, kita berharap sesuatu yang luar biasa terjadi, sesuatu yang baru terjadi. Ya, tapi bisa jadi yang ini juga ada. Ya, dan kita memang berharap terobosan, breakthrough after breakthrough. Ya, tapi bisa jadi sekali lagi yang ini masih ada. Ya. Nah, bukan berarti tantangannya hilang, tapi kekuatan kita yang berubah untuk menghadapi tantangan apapun di tahun yang baru ini. Nah, ini cerita luar biasa. Sekali lagi kalau saya ulang sedikit saudara. Pada saat kita mendengar cerita atau kita membaca, tempatkan diri kita di dalam cerita tersebut sehingga kita bisa tahu rasanya seperti apa kira-kira kalau kita yang ada di situ. Ya. Nah, tentunya kita tahu ini apa? Ini David versus Goliath, ya. Daud melawan Goliath. Nah, ini orang yang ini. Nah, ini luar biasa. Luar biasa. Kalau kita dengar cerita ini, kita mungkin tahu ya oke lah itu mujizat lah. Orang yang kecil lawan raksasa. Tapi ini orang yang sangat spesial. Sangat spesial. Kalau saudara baca tentang kisah orang ini, ya kenapa spesialnya? Di Alkitab tidak banyak, bukan tidak banyak, sangat jarang orang yang dikatakan, Tuhan berkata, a man after my own heart. Bahasa Indonesianya terjemahnya, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, di hadapanku, kata Tuhan. Berkenan. Kalau saudara lihat, kalimat itu ditujukan kepada siapa? Saudara cari di perjanjian lama, mungkin saudara akan cuma ketemu kalimat itu hanya ditujukan kepada satu orang. Seorang yang berkenan kepadaku, kata Tuhan. Ya ini. Cuman ini. Pertanyaannya, kenapa dia bisa begitu berkenan? Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Apa yang telah dia buat? Gitu. Sehingga dia mendapat tanda kutip gelar atau predikat seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah karena dia mengalahkan yang ini, yang besar? Ya, kita percaya bukan karena itu. Bukan karena itu. Ya. Dia tidak sempurna. Kalau kita baca kisahnya dia jatuh sebanyak dia berdiri. Dia banyak melakukan kesalahan. Kesalahan juga yang menyebabkan korban jiwa bisa dibilang. Gara-gara dia. Ya tentunya kita tahu ini adalah seorang raja. Dan akhirnya dia menjadi raja Israel. Ya. Nah, kita akan belajar sedikit dari orang ini. Dan dari kejadian ini. Ya. Sehingga kita lihat pada saat nanti tahun 2004, kalau yang ini muncul di hadapan saudara, saudara tahu, paling tidak kita belajar sesuatu dari kisah ini. Ya, tentunya raksasa kita yang kita hadapi itu beda-beda. Masalah apa yang kita hadapi beda-beda, tidak sama. Ya, kita tidak bisa bilang, oke, persoalan saya lebih besar dari persoalan kamu. Saya tidak bisa berkata demikian. Nah, demikian pula kita tidak bisa pada saat kita lihat orang lain, oh dia persoalannya seperti itu, saya lebih besar. Belum tentu juga saudara, kita nggak tahu sampai kita berdiri di posisi dia, sampai kita bisa merasakan tekanannya seperti apa, pressure-nya seperti apa jika kita yang berada di sana, kita akan tahu. Nah, kita akan masuk ya ke ayatnya. Ini ada di 1 Samuel 17. Nah, sekali lagi, setting sangat penting. Ya, ceritanya begini, saya sharing sedikit background dari cerita sebelum gambar tadi itu ada. Sebelum terjadi pertempuran antara Daud melawan Goliat, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah saat itu bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Saudara tahu perangnya itu gak bisa sampai sekarang. Bangsa Israel perang melawan bangsa Filistin. Nah, cuman perangnya gak langsung perang begitu aja, sedikit berbeda kali ini. Nah, ini setting terjadi di sebuah tempat yang namanya Lembah Elah, the Valley of Elah. Itu ada di Israel. Mungkin beberapa saudara sudah lihat sana. Nah, kalau saudara bayangkan lembah itu adalah dataran rendah. Ya, dataran rendah di mana di dekatnya pasti ada bukit atau gunung atau dataran tinggi. Sehingga ada bagian yang rendah, lalu ada bagian yang tinggi. Maka itu disebut lembah, ya. Nah, the Valley of Elah, lembah Elah itu begitu, saudara. Jadi lembah, dataran rendah yang sangat luas, lalu ada dataran tinggi, bukit di dua sisi.
Nah, peperangannya terjadi seperti ini. Saudara bayangkan ya, karena saya cari gambarnya saya nggak dapat. Dataran rendah itu tempat berperang. Dataran tinggi mereka itu tempat memasang pasukannya. Jadi kalau saudara bayangkan di satu sisi pasukan Israel, ratusan jumlahnya, mungkin ribuan, saya percaya ribuan. Lalu di sisi lain, di bukit yang lain dataran tinggi, ribuan pasukan Filistin. Lalu di tengah-tengahnya lembah. Nah, sebetulnya mereka tidak berperang beradu seperti itu, tidak. Jadi antara pasukan Israel dan pasukan musuhnya, pasukan Filistin, mereka berdiri ya dan saling mengata-ngatai. Cuman saling tidak melemparkan panah, tidak melemparkan lembing, tapi melemparkan perkataan. Dan itu nggak sehari dua hari, 40 hari. 40 hari cuman melemparkan perkataan. Tujuannya apa? Karena mereka tahu, ya ini adalah masalah peperangan yang namanya endurance, daya tahan. Saling mengintimidasi 40 hari, nggak ngapa-ngapain, nggak ngelempar panah, nggak ngelempar lembing, nggak. 40 hari saling mengintimidasi karena mereka berharap dari apa yang mereka katakan mungkin musuh akan ciut hatinya, ya, tawar hati, takut, sehingga mereka mundur sendiri. Dan itu akan lebih mudah dibandingkan harus benar-benar beradu banyak korban jiwa. Nah ini yang terjadi, saudara. Sehingga saudara tahu di titik ini bahwa apa yang keluar dari mulut itu penting sekali. Juga bisa sangat bahaya. Karena itu bisa mengintimidasi siapapun juga. Discouragement can be very, very dangerous. Ya. Jadi hati-hati dari apa yang saudara dengar, juga hati-hati apa yang saudara ucapkan. Ya, saya lompat ke ayat 9. Ya, singkat cerita begini. Satu orang muncul dari orang Filistin. Ya itu tadi yang besar itu badannya, Goliat. Ya, mereka punya ide begini, udah deh daripada kita perang beradu banyak korban jiwa, atau 1 lawan 1 saja. Lihat ayat 9. Ya, jadi si Goliat itu, ya, yang tadi yang badannya besar, nah yang itu, ya, dia maju dan dia berkata gini, pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Ayat 9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Jadi idenya begini, udahlah 1 lawan 1. 1 orang dari tentara Israel, 1 orang dari tentara Filistin. Tapi yang kalah akan diperbudak seluruh bangsa. Nangkap nggak maksudnya? Maksudnya mereka harus menyerahkan nasib seluruh bangsa ke dalam tangan 1 orang saja. Karena itu kan dealnya gitu kan. Yang kalah, dia harus takluk kepada yang menang. Bukan cuma takluk 1 orang yang kalah, tapi seluruh bangsa. Nah ini susah ini, kondisinya susah. Buat musuh mungkin mereka merasa di atas angin karena dia punya ini nih. Tuh. Masalahnya, di Israel gak ada yang kayak gini. Gak ada. Makanya mereka banyak membuat deal seperti ini. Nah kita lihat lanjut ya. 1 Samuel 17 ayat 16. Orang Filistin maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikiannya tampil ke depan 40 hari lamanya. Bayangin 40 hari ya diintimidasi dengan si raksasa tadi. Orang Israel gak ada yang maju satupun. Nah kalau saudara baca kisah ini, saudara tahu di bangsa Israel itu yang postur tubuhnya paling tinggi itu rajanya, Saul. Itu paling tinggi. Jadi kalau harus ada 1 orang yang maju, harusnya yang maju Saul. Karena dia paling tinggi. Tapi tentunya tidak setinggi Goliat. Ya. Nah, kita lihat, lanjut ya, ayat berikutnya. Nah, ini dia, ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Yaitu tadi sudah dikatakan. Lalu 11, ketika Saul, raja Israel, yang badannya paling tinggi, dan segenap orang Israel mendengar. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Garis bawahi kata mendengar. Kenapa?
Karena ini saudara, itu yang mereka dengar. Faith comes by hearing. Kita udah tahu ya, kita udah belajar ini ya. Iman datang dari mendengar. Faith comes by hearing. Mendengar apa? Firman Tuhan. Tapi saya rasa saudara masih ingat, sayangnya di sisi yang lain, fear, takut, kekhawatiran juga datang dari mendengar. Cuman yang dengar beda. Ya, jadi bahaya saudara. Bukan cuma ini sebetulnya, apa yang kita lihat juga bahaya. Apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi kita. Sepersekian detik kepala kita akan berpikir, oke, kita harus takut, kita harus khawatir, kita harus siap-siap, kita harus ngumpet, kita harus lari, atau kita harus maju berperang. Itu gara-gara apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah ini yang terjadi. Ini yang didengar oleh Saul dan seluruh bangsa. Maka mereka menjadi takut. Takut. Gak ada yang maju, gak ada. Gak ada yang maju. Nah, untuk memberi gambaran lebih jelas buat saudara, seberapa parah sebetulnya kondisinya. Ya, dari gambar yang pertama, si Goliat tuh berapa tinggi sih? Bayang nggak? Ya kita cuma tahu oke, dia badannya tinggi, dia raksasa. Tapi seberapa tinggi sebetulnya? Nih, kita lihat. Nah, ini kelihatan jelas perbandingannya. Ya, karena di Alkitab dibilang bahasa Indonesia sekian hasta tingginya. Jadi kalau diukur itu dia hampir 3 meter, kurang lebih 3 meter. Ya dia 3 meter, dia gampang dia bilang, oke Kak, kamu kasih satu orang buat melawan aku, karena dia tingginya udah 3 meter. Jadi kurang lebih ini, separuhnya. Segini perbandingannya. 3 meter. Dan saudara perhatikan bajunya. Ya, dia pakai perisai, dia membawa tombak. Saya nggak perlu masuk ke deskripsi lebih jelas seperti apa tombaknya, seperti apa perisainya. Tapi yang jelas orangnya tinggi sekali, hampir 3 meter. He's a giant. He's a giant. He's a real giant. Nah ini problem yang dihadapi. Problem yang dihadapi orang Israel, problem yang dihadapi Saul sebagai Raja Israel. 40 hari. Nah saudara bayangkan. Jadi mereka nggak mulai perang sebetulnya. Udah 40 hari nggak mulai perang. Karena nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Sampai tiba-tiba, nih, ada anak remaja. Tahu Daud itu usianya belasan tahun. Mungkin sekitar 14-15 tahun usianya. Tiba-tiba ada anak remaja, bukan tentara, bukan. Tiba-tiba ada anak remaja datang, udah deh, saya aja deh yang maju melawan yang itu tuh. Nah ini kan nggak masuk akal tuh, nggak masuk akal. Ya akhirnya Daud datang kepada Raja Saul dan dia bilang, udah Raja, aku aja deh. Kalau seluruh Israel nggak ada yang berani maju, aku aja yang datang. Lalu apa kata si Raja? Pada saat Daud memajukan dirinya, mengusulkan dirinya, volunteer himself untuk melawan, apa kata Saul? Luar biasa kata Saul. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin. That is impossible. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Kenapa? Ya karena ini. Apa mungkin ini bisa mengalahkan ini? Gak mungkin saudara, gak mungkin. Jadi kita tahu cerita ini bukan cuma sekedar seorang Daud melawan Goliat, tapi sesuatu yang mustahil terjadi secara natural, tapi terjadi. Tidak mungkin. That is impossible. Nah bayangkan, tadi saya sampaikan bahwa yang paling tinggi badannya itu si Saul. Tapi begitu ada anak kecil datang, udah deh saya aja yang melawan. Dia bilang, gak bisa kamu gak akan menang. Tidak mungkin kau bisa menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Apa pelajaran yang kita bisa hadapi? Saat saudara punya iman sebesar apapun, saudara mau bertindak dengan iman saudara, saudara akan ketemu kata ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Entah itu dari orang yang saudara kenal, atau mungkin dari orang yang paling dekat sama saudara. Dia bisa menjadi orang yang berkata, gak mungkin. Gak mungkin, kamu gak akan bisa. Meskipun saudara sudah berapi-api, imanmu sudah setinggi ini, tiba-tiba saudara mau melangkah, akan ada orang yang berkata, udahlah, gak usah, gak mungkin, gak bisa. Kamu gak bakal bisa.
Sekali lagi, seringkali itu dari orang yang kita kenal. Ya, so be careful. Itu akan ada. Karena banyak orang yang akan bertindak, berkata-kata berdasarkan fakta. Faktanya apa? Faktanya apa? Nih. Apa faktanya? Realita. Ya, fakta atau realita. Musuh lebih kuat atau lebih mahir, ya. Musuh lebih berpengalaman. Itu fakta. Yes, fakta. Apa kesimpulannya? Tidak mungkin. Tidak bisa menang. Tapi saudari ingat. Fakta atau yang sering orang dibilang realita is not the truth. The truth is the word of God. Jadi pada saat kita seringkali mau melangkah dengan iman, orang akan mencela kita, dibilang, you are denial. Come on, just get real. You will not be able to do that. Kamu gak bakal bisa, udahlah. Nyatanya gak bakal bisa. Dan saudara, siapa yang pernah mengalami itu? Mungkin banyak orang yang pernah. Rasanya hancur hati kita kalau begitu kita mendapat pernyataan seperti itu, karena kita udah mau bertindak dengan iman, tapi malah seperti itu, discouragement. Ya. Jadi iman itu bukan menyangkal fakta, tidak, saudara. Fakta akan tetap ada, Goliatnya tetap ada, ukurannya nggak tiba-tiba mengecil karena iman kita besar, ukurannya tetap 3 meter. Tapi iman kita mengubah hasil akhir. So faith does not deny the fact. Faith does not deny the fact, but faith can change the fact. Jadi siapapun yang berkata kepada saudara, udahlah, gak mungkin, gak bisa, udahlah, kamu get real lah, udah. Lihat kenyataannya. Itu akan selalu ada. Ya, oke, lanjut saudara. Ya, 34, this is amazing. Tetapi Daud berkata pada Saul. Nah, saudara ingat, ya, faith comes by hearing. Iman itu mendengar sesuatu. Tapi juga lebih jauh, iman itu akan mengatakan apa yang kita percaya. So you have to say what you believe, and you believe what you say. Ya, faith comes by hearing, and then you say what you believe. Baru kita bertindak. Ya, baik. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Ini apa? Ini kalimat ini setelah dibilang, udahlah Daud, kamu gak bisa. Lalu dia jawab ini, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, mengajarnya melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Nah, this is amazing. Lihat, perhatikan yang warna putih. Sekali lagi, ini ada yang aneh. Apabila datang singa dan beruang, maka dia menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Kenapa aneh? Saudara tahu kan, saudara pasti melihat TV apa tayangan yang namanya orang dikejar singa. Tapi apa pernah saudara lihat orang mengejar singa? Apa pernah ada? Ternyata ada. Orang dikejar singa oke lah, tapi orang mengejar singa mungkin cuma singa dikejar orang. Ini aneh, saudara. Dan ternyata ada Daud. Jangan lupa, dia berkata. Dia tidak hanya berpikir dalam hati. Jadi apa yang dia percaya dia katakan. Wait, tar dulu. Tapi itu binatang. Singa, beruang. Ini lihat tuh. Aku lihat, mengejar singa. Lihat. Dan beruang. Singa dan beruang itu tidak membawa tombak. Lalu ini yang di depan dia. Kau lihat. Singa tidak 3 meter tingginya. Beruang tidak sampai 3 meter tinggi dan tidak membawa tombak. Tapi kenapa dia bisa ngomong gini? Apa pelajaran kita? Minggu lalu saya ingat, saya share Mazmur 103 ayat 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not His goodness. Pujilah Tuhan dan jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Nah, kenapa kesaksian penting banget? Karena kesaksian itu menceritakan kebaikan Tuhan.
Jangan lupakan. Sampai ada kalimat jangan lupakan. Karena Tuhan tahu kita gampang lupa. Maka dibilang jangan lupakan. Apa yang kau alami kebaikan Tuhan tahun 2023. Jangan sampai lupa. Kenapa? Karena engkau akan membutuhkan itu untuk menguatkan engkau sendiri di tahun ini. Ini Daud. Dia berani menghadapi Goliat. Cuman gara-gara dia ingat apa yang Tuhan pernah lakukan. Well, sesimpel itukah ya Tuhan pernah nolong saya waktu saya menghadapi beruang, menghadapi singa. Sehingga pada saat yang ini Goliat, saya akan bertindak berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan. That's powerful. Makanya jangan lupakan kebaikan Tuhan. Nah, penting sekali kalau saudara punya kesaksian, saudara mengalami mujizat, saudara berdiri bersaksi di sini. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kesaksian kita akan menguatkan siapa. That's important. Itu dia. Makanya tadi saya buka dengan satu kesaksian. Oh, saya pernah ditolong Tuhan. Berarti Tuhan bisa menolong saya lagi. Meskipun nggak persis sama. Ini dia ditolong menghadapi singa dan beruang. Sekarang dia menghadapi Goliat. Dia mengambil kesimpulan sama aja, nggak beda. Tuhannya sama. Ya, this is amazing. Ya, 36. Lanjut 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Kenapa dia pakai kata tidak bersunat? Karena dia berarti mengingat covenant, perjanjian Tuhan dengan Israel. That's amazing. Ya kan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah ini Tuhan, ini saudara penting banget. Saat si Goliat mencemooh barisan Israel by his God, peperangan itu sebetulnya sudah berubah. Tidak lagi antara pasukan Israel melawan pasukan Filistin. Tidak lagi melawan satu orang Goliat melawan Daud. Tapi berubah peperangan yang melawan the God of Israel and the God of Philistine. Saya akan kasih tahu saudara nanti akhirnya. Berubah. Karena urusannya udah Tuhan sama Tuhannya. Anggap ya. There is something in the spirit. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Segitu percayanya dia, segitu yakinnya dia. Padahal sekali lagi, yang di depan dia bukan binatang kali ini. Yang di depan dia pakai tombak, pakai lembing. Akhirnya Saul berkata, kata Daud, ya udah deh, pergi. Tuhan menyertai kau. Ya, ingat ya, yang harusnya pergi harusnya Saul. Tapi anak kecil yang berangkat. 38. Nah ini luar biasa. Perhatikan yang warna putih. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ya wajar dong, mau perang harus pakai baju perang. Ya. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Oke, kamu mau maju perang? Nih, pakai baju perangnya. Pelindung, kepala pelindung. Daud bilang gini, saya coba dulu ya. Saya belum pernah mencobanya. Apa pelajaran yang kita hadapi di sini yang bisa kita ambil? Pada saat kita mau bertindak dengan iman, tadi kita udah tahu, akan ada orang yang bilang, kamu gak bisa, terlalu sulit, mustahil. Dan pada saat kita mengokohkan diri kita, enggak, saya bisa, saya pasti bisa. Mungkin ada orang yang akan bilang, oke deh, tapi gimana kalau kamu coba ini dulu? Gimana kalau kamu coba ini dulu? Kamu coba ini dulu. Sesuatu yang saya sudah pernah coba, nih, kamu cobain dulu. Mungkin kamu juga bisa pakai yang ini. Ini yang terjadi. Saul memberikan pakaian perangnya, suruh Daud coba pakai ini. Mungkin ini akan menolong kamu. Makanya Daud bilang, aku belum pernah coba, aku belum pernah pakai, maka aku coba dulu. Apa yang terjadi pada saat dicoba? Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian, yang warna kuning. This is amazing. Ia menanggalkannya. Ia menanggalkan pendapat-pendapat umum. Ia menanggalkan pendapat manusia lain. Karena dia punya pendapat sendiri. Apa itu? Pengalamannya dengan Tuhannya.
Itu pendapat dia. Ini terlihat sangat gila sebetulnya. Dia maju perang, dia tidak pakai pakaian pelindung. Musuhnya seperti apa? Kita udah lihat tadi gambarnya. Musuhnya pakaian pelindungnya lengkap. Tuh. Daud bawa pedang nggak? Nggak bawa. Daud bawa lembing? Tidak bawa. Dia bawa tombak? Tidak bawa. Musuhnya senjata lengkap. Senjata lengkap. Nah, gambar ini saudara lihat. Gambar ini saudara lihat. Secara umum orang bilang ini nekat. Sangat nekat. Makanya kita lihat cerita ini this is impossible buat manusia. This is supernatural. Yes. Ada risikonya, ada. Risikonya apa? Apa Daud berpikir seperti ini? Dia cuma bawa umban. Umban saudara tahu ya, untuk melemparkan batu. Gimana kalau meleset? Kita tahu dia cuma punya 5 batu. Gimana kalau meleset yang pertama? Masih ada batu yang kedua. Gimana kalau yang kedua meleset? Kalau yang ketiga meleset? Kalau yang keempat? Nah, kalau meleset semua, apa yang terjadi? Bagaimana jika batunya kurang besar, kurang kuat? Bagaimana jika musuh terlalu cepat? Apa yang bisa terjadi? Kesimpulannya apa? Mati, kalah. Saudara tahu, menghadapi musuh dengan tombak, dengan lembing, dan dengan pedang, cuma pakai batu. Kok bisa dia mikir kayak gitu? Dari mana dia tahu? Dapat ide dari mana? Kita lanjut ya. 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, si Goliat berkata, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Nah, ini rahasianya Daud. Tetapi aku mendatangi engkau dengan senjata, bukan. Dengan umban, bukan. Dengan taktik, akal, tidak. Dengan apa? Nama Tuhan semesta alam, God of Israel, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang. Makanya tadi saya bilang, perangnya udah berubah. Ini God and God. Daud tahu, tapi dia harus berkata, harus ngomong. You say what you believe, and you believe what you say. Ya. 46. Dia tidak berhenti di situ. This is the statement of faith dari seorang anak kecil, remaja. Ini yang dia katakan. Today, hari ini, bukan besok, hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Today, hari ini, aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung di udara. Dan kepada binatang liar. Supaya apa? Supaya seluruh bumi tahu bahwa there is God in Israel. Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan. This is statement of faith. Dia harus berkata, harus ngomong. Dia nggak dalam hati. Meskipun dia tahu Tuhan akan menolong dia, tapi dia ngomong dulu. Dia berkata dulu sebelum dia action. Faith hears. Faith speaks, faith takes action. Masih ingat ya, saudara? Ya, kita nggak bisa berhenti di nomor 1, nomor 2. Faith hears, faith speaks, faith takes action. Dia ngomong dulu. Apa yang dia percayai, dia ngomong. Maka terjadi. Nah, ini saya perlu satu orang yang bisa membantu saya untuk alat peraga. Oke, lanjutnya. Satu lagi, ketika orang Filistin itu bergerak, Goliat maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumusnya dengan mukanya ke tanah. Ini juga ada yang aneh statement ini. Dikatakan batu mengenai dahinya. Kalau kita lihat pakaian perangnya orang Filistin. Mana tadi? Tuh. Ketutup tuh dahinya. Pakai helm. Oh, batunya bisa tembus. Aneh. Itu aneh.
Aneh. This is something supernatural. Dan saudara ingat, Daud berlari, melemparkan batu, mengumbar batu, sambil berdiri diam aja, ada kemungkinan meleset toh. Nah ini sambil lari. One single shot, langsung kena. Seberapa kecepatan batu yang dilemparkan oleh tangan manusia? Kalau kecepatan peluru yang ditembakkan dari senjata api itu mungkin sangat cepat, dia bisa menembus tembok, mungkin menembus logam. Tapi ini batu yang dilempar pakai tenaga manusia, seberapa cepat, seberapa powernya batu itu sehingga bisa tembus, dikatakan nembus ke dahi, masuk, sank. Ini sport. Now that is supernatural. Dari sini kita tahu Daud menang melawan Goliat bukan karena dia ahli berperang, bukan, bisa meleset, bisa, yes, but because he believes, that's it. Karena dia percaya, bisa meleset. Kalau meleset dia mati. Makanya one single shot selesai. Ya saya boleh minta tolong. Nah mungkin Pak Haris, bisa Pak Haris? Gak apa-apa? Siap. Ya, boleh di sini Pak Haris. Nah, Dilempar batu ya. ya ini saya mau lempar batu. Ini Goliatnya. Misalnya, katakanlah ini ada batu lah. Batu, saya nggak bawa batu soalnya. Saya lupa bawa batu. Kalau saya bawa, saya lempar batu. Misalnya, ini Goliat ya, Goliat. Daud lari mendekat ke Goliat dan dia melempar batu. Ya, batu ini kan kena Pak Haris ya. Ini kena kan? Des, ya. Jatuh kan? Jatuh. Ayo coba, misalkan jatuh Pak Haris. Ah, jatuh. Ah, jatuh. Yes, jatuh. Nah, sebentar ya. Saudara perhatikan jatuh. Begitu tuh harusnya. Karena keras sekali, kuat sekali sampai batu itu masuk dan jatuh. Goliatnya. Tapi ada yang aneh. Kenapa? Kenapa ada yang aneh? Lihat, lihat. Lihat. Jatuhnya harusnya begitu, tapi enggak gitu. Gimana? Terjerumuslah ia dengan jatuhnya ke depan. Terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Aneh kan? Kenapa gitu? Gak masuk akal. Harusnya karena didorong oleh sesuatu yang kuat, jatuhnya ke belakang. Tapi ini jatuhnya ke depan. Saudara tahu? Saudara tahu? Tadi saya bilang apa? Pertempuran itu ternyata between God and God. Maka dia harus jatuh ke depan. Did you get that? Ada yang masih bingung. Between God of Israel and God of Palestine. Maka ini jatuhnya harus begini. Bow down. That's it. Itulah sebabnya kenapa jatuhnya ke depan, bukan jatuh ke belakang. Ya, ya. Thank you Faris. Thank you Faris. Thank you Faris. Ya, ini aneh, sekali lagi ini aneh. Makanya Daud menang lawan Goliat bukan karena dia ahli berperang, bukan. Because he believes. Karena peperangan yang bukan antara satu manusia lawan satu manusia, between God dan tadi kita sembah, yang dibilang waymaker, yang dibilang miracle worker. Sehingga dia kan bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kita punya nama itu saudara. The name of Jesus is powerful. Jadi kita berdoa selalu kita tutup dalam nama Yesus. Itu bukan ritual, bukan. Karena ada sesuatu di dalam nama itu. There is power. Sehingga apa yang di depanmu, dia akan begini. Bow down. Segala nama itu harus tunduk pada satu nama Yesus. Nah ini ini pasal 17. 1 Samuel 17. Ya, worship dimulai kembali. Ini pasal 17. Nah, pasal 17 tidak akan terjadi jika tidak ada pasal 16. Sebelum pasal 17 ada pasal 16. Apa yang terjadi di pasal 16? Ini yang terjadi. Kenapa ini semua bisa terjadi di 17? Karena ini saja. Karena ini. Pasal 16 ini yang terjadi. Seorang nabi Tuhan yang namanya Samuel, dia mengurapi Daud. Saya bacakan 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya.
Dan sejak hari itu dan seterusnya. From that day forward. Sejak hari itu, bukan cuma hari itu saja. Sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Jadi pada saat dia berdiri melawan Goliat, sudah berkuasa Roh Tuhan atas Daud. This is the anointing. Alkitab mengatakan pada saat bahkan seorang raja yang namanya Saul, dia diurapi, dia berubah menjadi manusia. So what is anointing? Apa itu urapan? Anointing is the power of God works in a man. Works in. So that man, sehingga manusia itu bisa melakukan pekerjaan Tuhan. That is anointing. The manifestation power of the Spirit of God. Itu anointing. Nah mungkin beberapa di antara kita ada yang bertanya, lalu kapan saya diurapinya? Kalau saya nggak diurapi, apa bisa saya melawan Goliat? Mungkin ada yang bertanya demikian. Kapan saya diurapi? Kapan saya menerima urapan? Pertanyaannya begini saudara. Apakah saudara lahir baru? If you are born again. If you are born again, you are anointed. That is the anointing in you. If you are born again, you are anointed. Kau lahir baru, kau menerima urapan. Maka berkuasalah Roh Tuhan atasmu. Mari katakan bersama saya, maka berkuasalah Roh Tuhan atasku. Saya, maka berkuasalah Roh Tuhan atasku. That's powerful. Roh Kudus dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada apapun yang ada di dalam dunia. Lebih besar daripada yang kita hadapi, lebih besar daripada raksasa, lebih besar daripada challenge kita. Maka berkuasalah Roh Tuhan atasmu. Ya, so if you believe that, let us pray.